Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami kau ajak untuk murah hati, untuk memberikan sedekah, untuk memberikan sebagian dari kehidupan kami. Meski sekecil apapun, tetapi kami diajak untuk tulus ikhlas. Karena sedekah merupakan bagian dari perjalanan hidup rohani seseorang. Bantu kami Bapa untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus menegur dan menyapa dan mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya bersedekah. Dalam tradisi kehidupan rohani seseorang, ada yang kita sebut dengan 3 hal penting yang tak boleh dilupakan, yaitu apa? Bersedekah, berpuasa, dan berdoa. 3 hal ini merupakan sesuatu yang harus ada dalam semua keagamaan. Nah, hari ini Yesus melihat apa yang dilakukan oleh seorang janda miskin yang memberikan segala-galanya kepada katakanlah kolektor atau kotak derma ya, di rumah ibadat. Dan Yesus mengatakan janda ini memberikan segala-galanya, dan inilah yang terakhir. Ya, uang yang terakhir inilah, dan setelah itu dia tidak punya lagi. Tetapi Yesus mengecam orang kaya yang menyumbang dari kekayaannya. Maka Yesus mengatakan janda miskin ini, janda ekstrim miskin ini memberikan segala-galanya kepada Tuhan dan itu berkenan kepadanya. Kita masih ingat cerita kisah tentang Nabi Elia kepada janda Sarfat, di mana Nabi Elia minta kepada si janda itu untuk memberikan makanan dan minuman, dan si janda itu mengatakan kami punya gandum, ya, dan gandum ini yang terakhir, minyak dan gandum untuk aku, untuk diriku, dan untuk anakku. Lalu apa yang terjadi? Katakanlah Elia mengatakan buatlah itu untuk aku. Lalu apa yang terjadi? Gandum dan minyak tidak habis. Ya. Saudara, kita tidak mau mengatakan bahwa seolah-olah ya, kita dipaksa untuk memberikan sesuatu, tetapi dengan ikhlas, dengan tulus. Karena itu penting sekali. Tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita tidak pernah boleh tahu apa yang diberi tangan kanan. Ketulusan hati, ya, keikhlasan di dalam memberikan sesuatu. Beberapa hari lalu ada seorang ibu yang ya, katakanlah janda yang ditinggal suaminya. Dan ada yang menarik di situ adalah dia berdagang sangat-sangat sederhana. Ya, di Sidikalang ini dia membuat mie goma, kita sebut mie yang enak sekali, yang agak tebal. Dia menjual bukan di toko atau di warung atau enggak, tapi dia berjual dengan dorongan untuk material kalau orang bekerja itu dimasukkan di sana, lalu dia keliling sepanjang pasar itu, ya, setiap hari keliling dengan barang itu, lalu dijual dengan harga yang sangat sederhana. Hidup setiap hari seperti itu. Siang sudah habis. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia berjanji untuk setiap minggu memberikan, ya, kepada kami, kepada para postulan, kepada saya dan kepada ke-15 anak-anak kami. Coba bayangkan, Romo, kami akan seminggu sekali memberi kepada Romo dan kepada anak-anak, supaya kami tahu bahwa niat dan derma kami ini pada akhirnya juga melimpah pada kami. Saudara, itulah, ya, ketika kita memberi dengan ikhlas, dengan tulus, ya, bukan sebesar apapun, ya, bukan disisihkan, ya, katakanlah bukan sisa-sisa dari apa yang ada, tapi disisihkan sungguh-sungguh untuk orang lain, untuk orang miskin, ya, untuk siapa saja, ya, terutama untuk orang-orang yang tidak berdaya. Itulah. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, kekuatan dari sedekah, ya, bahkan dikatakan sedekah merupakan sesuatu yang
sesuatu yang membuat kita menjadi diselamatkan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, ada satu pengalaman yang menarik dari seorang direktur suatu perusahaan yang cukup terkenal. Beberapa tahun yang lalu ketika dia masih muda, dia datang dari sebuah kota yang tidak terkenal, pergi lulusan SMA pergi ke Jakarta. Melamar di berbagai macam tempat, tidak dapat mendapat panggilan. Lalu pada suatu hari ada seorang miskin yang sangat miskin mengatakan, aku minta baju karena aku tidak punya baju. Lalu pemuda itu mengatakan, saya pun sebetulnya pada dasarnya tidak punya baju, hanya punya baju 2. Tetapi si teman ini memberikan satu dari baju dan satu dari celananya yang ada itu. Ya, apa yang kemudian terjadi? Ya, orang yang tulus ikhlas memberi ini, lamarannya diterima oleh suatu perusahaan yang cukup terkenal. Dan dia mulai dengan bersih-bersih rumah, bersih-bersih gedung, bersih-bersih halaman dan seterusnya. Mulai dari itu dulu. Nah, pada suatu saat dia bekerja di aula tempat pembinaan training. Lalu dia bekerja di sana, membersihkan WC, toilet dan segala macam, dan juga sesekali diminta untuk menjadi ngurusi sound system. Nah, ketika dia ngurusi sound system, dia duduk diam sambil mendengarkan pengajaran-pengajaran dari para narasumber. Ya. Nah, setelah itu dia bertanya pada anggota yang di training itu, dan terus lalu sampai direkturnya utama itu mengatakan, apakah kamu tertarik? Oh iya Pak. Lalu disekolahkan dan disekolahkan dan disekolahkan dan disekolahkan, bahkan sampai ke luar negeri. Dia kemudian menggantikan direktur dari perusahaan itu. Beberapa tahun yang lalu dia sudah pensiun. Saudara, hanya karena memberi baju, dan dia juga tidak punya, diberikan dengan tulus ikhlas, dan akhirnya dia dapat memiliki sukses luar biasa. Sekali lagi saudaraku terkasih, kita mungkin tahu bahwa ada prinsip do ut des, saya memberi supaya saya mendapatkan, atau prinsip katakanlah tebar tuai. Kalau kita menanam yang baik, kita juga akan mendapat yang baik. Kalau kita menanam yang jahat, kita dapat menanam apapun juga. Tetapi kalau kita dengan sungguh-sungguh mau memberikan sesuatu kepada orang-orang kecil, orang miskin, dengan ikhlas. Ya. Tidak dengan gerutu, tidak dengan marah, tapi dengan ikhlas. Dan Tuhan menerima pemberian dengan ikhlas itu, dan Tuhan akan menganugerahkan lebih daripada yang kita miliki. Dan kita tidak memberi dari kelimpahan kita, tapi dari kekurangan kita. Dan orang mengatakan, saya juga orang miskin. Ya. Apakah bisa saya memberikan sesuatu? Bukan bendanya, tetapi keikhlasan untuk memberikan. Kemurahan hati itulah yang penting. Semoga Anda dan saya sadar bahwa kita dipanggil untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan pada orang lain dengan tulus ikhlas, ya, dengan murah hati. Pasti Tuhan akan memperhitungkannya bagi kita semua. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.